Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, baik? Baik. Alhamdulillah. Oke ya, kita berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini ya. Seperti biasa, silahkan dibersihkan terlebih dahulu di bawah mejanya, silahkan. Sudah? Oke ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai eksponensial ya, konsep eksponensial. Ada yang masih ingat apa itu eksponensial? Ya, silahkan, Abdul. Ya, betul. Eksponensial adalah perkalian yang sama dan dilakukan yang secara berulang-ulang ya. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat eksponensial. Ya, sifat-sifat eksponensial. Ada yang tahu sebelumnya sifat-sifat eksponensial apa saja? Ya, silahkan, Novi, silahkan. Ya, betul, sifat-sifat eksponensial itu ada 8 ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kita mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik atau kalian ya dapat memahami sifat-sifat eksponensial. Nah, kemudian kompetensi dasarnya masih sama seperti kemarin. Di sini ada indikator pencapaiannya yaitu memahami sifat-sifat eksponensial. Dan untuk metode pembelajarannya kita masih tetap sama ya, menggunakan discovery learning. Oke. Jadi nanti dari awal pertemuan sampai di akhir ya, nanti kita akan terus menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Oke, duduknya silahkan. Sudah berkelompok belum? Sudah? Iya, sudah ya. Oke, siap. Nah, coba perhatikan soal berikut ini. 3 pangkat negatif 3. Ada yang bisa mengerjakan? Silahkan. Ya, silahkan. Siapa namanya? Ahmad. Ya, silahkan. Oke ya, betul ya. Jawabannya yaitu 1/9 ya. Jadi 3 pangkat negatif 3 kita ubah jadi bentuk pecahan 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. Nah, kemudian baru kita kalikan 1/3 dikali 1/3 kali 1/3 sama dengan 1 dikali 3 kali 3 kali 3 ya, hasilnya 1/9. Oke, betul ya. Nah, yang pertama itu sifatnya yaitu pangkat bulat negatif. Nah, di mana untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 ya. M bilangan bulat positif didefinisikan yaitu sebagai berikut ya. Nih. Sifat yang pertama yaitu A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M ya. Nah, definisi ini dapat dijelaskan yaitu A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M sama dengan 1/A ya, dikali 1/A dikali 1/A
dikali bla 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 dikali 1 per A dikalikan sebanyak M faktor ya. Nah, jadi hasilnya 1 per A pangkat M ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini ada satu contoh, yaitu X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 2. Tentukan nilai X pangkat min 3 dikali Y pangkat 4. Ada yang bisa menjawab? Silahkan ke depan. Ya, silahkan lagi. Nopi, silahkan ke depan. Ya, betul ya. Jawabannya yaitu negatif 2 ya. Nih, lihat. Jadi X pangkat 3, negatif 3, mohon maaf, dikali Y pangkat 4 sama dengan, kita ubah ke bentuk pecahan dulu ya. Y pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dibagi negatif 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 berapa? Iya, 16 ya. 16. Kemudian negatif 2 pangkat 3 berapa? Negatif 8 ya. Jadi hasilnya yaitu 16 per negatif 8 sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya ke yang kedua, pangkat 0 ya. Untuk definisinya yaitu untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan pola hasil pangkat bilangan yang ada di buku ya. Nah, di situ hasil pemangkatan 2 dengan 0 dan hasil pemangkatan 3 dengan 0 hasilnya sama ya. Hasil pangkatnya yaitu 1 ya. Kemudian di sini ada yang ketiga, sifat-sifat pangkat bulat positif. Nah, sifat-sifatnya itu ada 5 ya. Yang pertama sifat 1 ya. Oke, bisa dibaca di buku ya. Bapak di sini akan menjelaskan secara ringkasnya saja. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M tambah N. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N. Kemudian yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N ya. Kemudian yang keempat, di sini ada contohnya yaitu oh ya, sifat yang keempat, mohon maaf, itu A sama dengan M plus P per N ya. Oh, mohon maaf belum. Sifat yang keempat yaitu A dipangkat M per N dikalikan A P pangkat P per N sama dengan A M tambah P per N ya. A pangkat M tambah P per N. Kemudian yang kelima, di sini ada sifat yang kelima, A pangkat M per N dan dikalikan A pangkat P per Q ya, sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q ya. Ini sifat-sifatnya ya.
Untuk contoh-contohnya bisa dilihat di buku yang ada di situ ya. Karena gampang lah kalau perpangkatan. Misalkan Bapak kasih contoh deh biar gampang ya. Nah, yang pertama itu AM kali AN ya. Sifat yang pertama misalkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sama dengan, oh mohon maaf, ini harus sama ya. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dipangkatkan 2 tambah 3. Nah, kemudian sama dengan 2 pangkat 5 gitu kan. Sama dengan berapa? 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32 ya. Nah, untuk yang sifat 2, 3 dan 4 juga hampir sama ya. Hanya membedakan itu di sininya ya. Ini negatif, kemudian ini bentuk pecahan pangkatnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini sifat yang keempat yaitu ada bentuk akar ya. Nah, bentuk akar yaitu nih di sini definisinya, misalkan A bilangan real dengan A lebih besar lebih besar 0 dari 0, P per Q adalah bilangan pecahan dengan Q tidak sama dengan 0 ya. Q lebih besar dari sama dengan 2. A pangkat P per Q sama dengan C, sehingga ya C sama dengan akar Q A pangkat P, atau kita bisa tuliskan sifatnya yaitu A pangkat P per Q sama dengan akar dari Q A pangkat P ya. Nah, ini. Nah, silakan perhatikan permasalahan berikut ya pada masalah 1.4 di sini ya. Apa masalahnya di sini? Seorang ahli ekonomi menemukan hubungan antara harga dalam kurung H ya dan banyak barang. Kita di sininya apa? B ya. Banyak barang B yang dinyatakan dalam persamaan H sama dengan 3 akar dari 3 B pangkat 2. Jika nilai B 8, maka berapa nilai H? Ada yang bisa? Silakan. Ya, silakan dari kelompok 1 barangkali ada yang bisa, atau kelompok berapa? Ya, boleh silakan dari kelompok 3. Siapa namanya? Rini. Ya, silakan. Oke, ya. Jadi betul ya, jawabannya yaitu 12. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu ya. H sama dengan 3 akar dari 3 B pangkat 2 ya, sama dengan H sama dengan 3 akar 3 dari 8 pangkat 2 sama dengan 3 akar 3 akar dari 3 akar 64 ya. Hasilnya sama dengan 12 ya. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan ya. Masing-masing kelompoknya silahkan kerjakan uji kompetensi 1.1 pada halaman 16 ya, silahkan. Nanti untuk perwakilan kelompoknya, kelompok 1 silahkan kerjakan nomor 1 yang bagian A ya. Kelompok 2, 3 dan 4 dan 5 kerjakan option yang B, C, D, E. Jadi satu kelompok 1 ya. Silahkan nanti kerjakan di depan. Oke, waktunya Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Silahkan.
Gimana? Paham nggak? Oke, bagus ya, bagus. Kelompok 1 bisa nggak? Bisa. Oke, sip ya. Oke, udah semua belum? Belum. Ya udah sok, Bapak beri waktu 1 menit lagi ya. Udah belum semuanya? Udah. Ya, oke, silahkan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 silahkan untuk mengerjakannya di depan perwakilannya. Oke ya, nomor 1 dari kelompok 1 sama nggak sama yang lain? Dari kelompok yang lain sama nggak? Sama. Ya, oke, betul ya. Hasilnya sama. Kemudian yang bagian B-nya sama nggak? Semuanya sama? Ya, oke, sama. Bagian C sama ya? Sama nggak? Sama. Kemudian oke, untuk bagian D-nya gimana? Sama nggak jawabannya? Bagian D sama E-nya sama nggak? Sama ya. Oke ya. Bagus ya. Kalian bisa semua untuk mengerjakannya ya. Untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Paham semuanya? Oke, kalau paham ya, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya silahkan ambil kesimpulan kelompok 1, silahkan. Ya, betul ya. Jadi kesimpulannya yaitu sifat-sifat eksponensial itu ada 8 ya. Yang pertama ini A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N ya. Kemudian yang kedua A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N ya. Dan seterusnya sampai ke sifat yang terakhir yaitu A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P ya, sampai yang bentuk akar ya sifatnya. Oke, silahkan selanjutnya untuk refleksi ya, apa saja kekurangan pada pembelajaran hari ini. Silahkan diutarakan dari tiap kelompoknya masing-masing. Oke ya, terima kasih untuk masukannya ya. Semoga pembelajaran kita bisa lebih baik lagi ya untuk kedepannya, khususnya pribadi saya dan umumnya untuk kita semua yang di sini ya. Kemudian untuk tugasnya yaitu silahkan kalian lanjutkan latihan uji kompetensi 1.1 ya, sebisanya aja ya. Di situ kan ada 12 nomor ya. Nomor 1 kan tadi sudah, silahkan kalian lanjutkan sebisanya saja. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi minggu depan. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu silahkan kalian di rumah baca bagian fungsi eksponensial dan grafik fungsinya ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kedepannya kita bisa lebih paham lagi ya. Kemudian masih ada yang ingin tanyakan tidak? Cukup? Ya, kalau dicukupkan, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.